Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang kakek tua berbadan gemuk yang bernama Hugong. Dia merupakan ketua aliansi murim. Saat Hugong akan menikmati makannya, ada seorang wanita datang menemuinya, yaitu Jaegal Hye, yang melaporkan dua hal. Yang pertama, Raja Green Forest berhasil membesarkan sapi-sapi dengan kualitas terbaik. Untuk yang kedua merupakan berita buruk karena Sword Sein yang dikenal dengan ahli pedang terkuat datang untuk menantang Hugong. Setelah mendengar informasi tersebut, Hugong berencana untuk melarikan diri malam ini dan mengandalkan Jaegal Hye untuk menangani kelanjutannya. Namun tiba-tiba Hugong menghentikan pembicaraan karena merasakan Sword Sein sudah datang dengan membunuh warga sipil dalam perjalanannya. Yang membuat Hugong kebingungan karena padahal Sword Sein dikenal adil dan semua orang menghormatinya. Hugong pun berkesimpulan bahwasanya Sword Sein mengalami penyimpangan energi. Hugong mengeluarkan energi atau aura untuk melacak Sword Sein. Saat sudah menemukannya, Hugong melesat menuju lokasi Sword Sein berada. Setelah tiba, Hugong langsung mengeluarkan kekuatannya dan seketika 2 dari 3 pedang tersebut melesat menebas kedua tangan dari Sword Sein. Setelahnya Hugong menjentikkan jari dan diperlihatkan tubuh Sword Sein yang sudah terpotong-potong, karena ketiga pedang Hugong. Setengah tahun berlalu. Sekarang diperlihatkan Hugong yang mulai bangkit dari tempat tidurnya, dan menyadari bahwa tubuhnya sangat lemah seperti diambang kematian. Setelah melihat cermin dia sangat kaget, karena tubuhnya saat ini berbeda dengan yang sebelumnya. Setelah mengalami kebingungan beberapa saat, Hugong berkesimpulan bahwa jiwanya tertukar dengan pemilik tubuh ini. Masih dalam kebingungannya, tiba-tiba Hugong menyadari bahwa ada seseorang kakek tua yang datang, dan dia adalah Beomchon, seorang patriark dari Heavenly Grand Archive. Dan sekarang Hugong mengetahui bahwa, sekarang dia di dalam tubuh cucu dari Beomchon. Beomchon kemudian memanggil Hugong, dan mengeluarkan sebuah pil beracun, kemudian dia memaksa memasukkannya ke mulut Hugong. Setelahnya efek racun bekerja, Hugong merasa bahwa dirinya sekarang akan mati. Namun sebelum itu, Hugong mengatakan, "Tolong selamatkan aku kakek." Tentu itu membuat kakeknya atau Beomchon merasa sangat heran. Karena, sebelumnya cucunya selalu mencoba mengakhiri hidupnya berkali-kali. "Tabib!" teriak Beomchon dengan perasaan penuh kekhawatiran dan kebingungannya. Scene diperlihatkan pada tubuh asli Hugong, yang mengakhiri hidupnya menggunakan pedang. Dan terkonfirmasi di dalamnya terdapat jiwa dari cucu Beomchon yang asli. Scene berpindah kembali memperlihatkan kondisi Hugong setelah dirawat tabib. Dan disinilah kita diperkenalkan nama cucu dari Beomchon, yaitu Beomhang. Dan untuk kedepannya saya akan memanggil MC kita, dengan nama Beomhang. Dari pembicaraan Beomchon dan tabib, kita diberitahu bahwa racun yang sebelumnya dimakan Beomhang merupakan The Blood Mushroom Venom. Setelah mendengar itu Beomhang merasa sangat kesal, karena padahal The Blood Mushroom Venom merupakan cemilannya yang enak, dan tidak bisa dimakan setiap hari. Namun sekarang hampir mati keracunan karena itu. Dan Beomchon mengungkapkan ke tabib akan kebingungannya karena Beomhang sebelumnya tidak mengenali kakeknya sendiri. Hari berganti, ada 3 orang yang mengunjunginya di hari ini, yaitu kedua saudaranya dan Beomchon serta tabib. Saat Beomhang sudah tidak merasakan ada orang di sekitar, Beomhang membuka matanya, namun ia merasa sangat terkejut karena di depan matanya ada seseorang, yang ternyata orang tersebut adalah pelayannya yang bernama Songhwa. Setelah mengetahui itu, Beomhang mengorek informasi dari Songhwa, dan mengetahui bahwa dia masih hidup di era yang sama sebelum jiwanya tertukar. 10 hari telah berlalu, Beomhang makan dan mengkonsumsi obat tepat waktu. Dari perbincangan yang dilakukan Beomchon dan tabib, Beomhang mengetahui fakta bahwa pemimpin aliansi mengakhiri nyawanya sendiri. Hal itu membuat dirinya yang sebelumnya berpura-pura sedang tertidur menjadi sangat marah dan meneriakkan, "Aku akan membunuhmu, kau gila sialan. Beraninya kau mati begitu saja." Setelah mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Beomhang itu membuat Beomchon dan tabib menangis terharu. Karena mereka merasa tidak ada kata-kata yang diucapkan oleh Beomhang yang lebih baik dari ini. Waktu berlalu, kini diperlihatkan kondisi Beomhang yang sangat murung, karena mengetahui fakta bahwa, sekarang Beomhang tidak bisa kembali ke tubuh aslinya. 7 hari berlalu, Beomchon sangat terkejut setelah mendengar laporan, bahwa Beomhang makan dengan baik dan melakukan latihan selama 7 hari penuh. Tiba-tiba Beomchon merasa deja vu,
Karena tahun lalu, Beom Hang juga menunjukkan perubahan pada sikapnya, dan semua orang sangat senang melihatnya akan hal itu. Namun Beom Hang gantung diri, saat semua orang lengah terhadapnya. Untungnya dia ditemukan sebelum meninggal dan berhasil diselamatkan. Pengawal tersebut merasa khawatir, jika latihan yang dilakukan Beom Hang, adalah agar bisa bunuh diri dengan cara yang instan. Namun Beom Chon ingin mencoba mempercayai cucunya. Scene pindah memperlihatkan kedua saudara Beom Hang, yang sepertinya sedang berada di kedai minum, dan disinilah kita diberitahu nama masing-masing dari mereka. Saudara ketiga bernama Beom Bumong, dan saudara kedua bernama Beom Yun. Mereka sedang membicarakan kondisi kakaknya saat ini yaitu Beom Hang. Setelah perbincangan beberapa saat, terjadi kegaduhan antara kedua bersaudara tersebut yang membuat salah satu dari pengunjung merasa terganggu, dan akan menghajar Beom Yun namun dia bisa dikalahkan dengan mudah. Scene diakhiri dengan diperlihatkannya Beom Yun berjalan keluar dari kedai, dan berniat akan menghajar Beom Hang. Silahkan lanjut nonton di part selanjutnya. Jangan lupa like, kritik, dan saran di kolom komentar. Terima kasih.